video kali ini, saya akan menjelaskan tugas praktik akuntansi biaya yang saya kerjakan menggunakan Microsoft Excel pada perusahaan PT Keledang Plywood Samarinda untuk periode bulan Januari 2008. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan secara menyeluruh bagaimana alur pencatatan akuntansi biaya, mulai dari pencatatan transaksi dalam jurnal, proses posting ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Kita mulai dari jurnal penjualan. Contohnya, pada tanggal 3 Januari 2008, perusahaan menjual produk sebanyak 1.200 unit dengan harga 500.000 per unit kepada PT Budi Kencana secara kredit dengan PPN 10%. Maka jurnalnya penjualan sebesar 600 juta dan PPN-nya 600 juta dikali 10%. Maka PPN-nya adalah 60 juta. Dan piutangnya sebesar 660 juta. Karena di sini ada akun piutang dagang, maka kita juga akan memasukkan ke buku pembantu piutang 660 juta ditambah dengan saldo awal PT Budi Kencana. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pembelian. Pada tanggal 11 Januari 2008, CV Garuda Mas membeli bahan bakar sebesar 1.000 kg dengan harga 1.500 per kilogram dan bahan pelumas sebesar 2.000 kg dengan harga 1.200. Maka jurnalnya didebit persediaan bahan bakar dan pelumas sebesar 3.900.000 dan PPN-nya 3.900.000 dikali 10%, maka menghasilkan 390.000 dan dikredit akun utang dagang sebesar 4.290.000. Karena di sini ada akun utang dagang, maka kita juga akan masukkan ke buku pembantu utang. Buku pembantu utang kita akan masukkan sebesar 4.290 ditambah dengan saldo awalnya sebesar 12 juta, maka menghasilkan 16.290. Sama seperti jurnal penjualan tadi, setelah semua transaksi dikerjakan, kita juga harus merekap akun-akun yang ada di jurnal pembelian. Kita masuk ke jurnal penerimaan kas, dan saya akan menjelaskan contoh transaksi nomor 2. Pada tanggal 2 Januari 2008, PT Budi Kencana melakukan pembayaran atas piutang yang dimiliki perusahaan. Maka keterangannya adalah nama PT tersebut yaitu PT Budi Kencana dengan nomor transaksi 1 BKM. Maka jurnalnya di debit adalah kas sebesar 159.500.000 dan kreditnya adalah piutang dagang sebesar 159.500.000. Karena di sini terdapat piutang dagang, maka kita juga akan memasukkan ke buku pembantu piutang. Di buku pembantu piutang, kita akan memasukkan di bagian kredit sebesar 159.500.000 karena saldo piutang berkurang. Semua transaksi dikerjakan, jangan lupa merekap akun-akun yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Pada tanggal 2 Januari 2008, CV Garuda Mas melakukan pembayaran. Maka keterangannya adalah perusahaan tersebut, yaitu CV Garuda Mas Samarinda, dengan nomor bukti 1 BKK, maka jurnalnya di debit adalah utang dagang dengan nominal 12 juta, dan di kredit adalah kas sebesar 12 juta. Sebesar 12 juta di bagian debit karena utang perusahaan berkurang. Setelah semua transaksi dikerjakan, jangan lupa untuk merekap akun-akun yang ada di dalamnya. Jurnal pemakaian bahan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penggunaan bahan dalam proses produksi. Contohnya pada tanggal 1 Januari 2008, ada pemakaian kayu log dengan nomor transaksi 1 BPB, maka jurnalnya di bagian kredit adalah persediaan bahan baku karena kayu log termasuk bahan baku, dan di bagian debit adalah seksi persiapan barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 1.500.000.000. Jangan lupa untuk mempostingnya ke buku pembantu biaya. Semua transaksi dikerjakan, jangan lupa untuk merekapnya. Setelah semua jurnal dicatat, langkah berikutnya adalah membuat rekapitulasi masing-masing jurnal untuk mengetahui total transaksi selama periode tersebut. Semua hasil rekap kemudian diposting ke buku besar sesuai akun masing-masing seperti kas, piutang, utang, persediaan, penjualan, dan beban. Posting ini bertujuan untuk mengetahui saldo akhir setiap akun. Selanjutnya kita masuk ke jurnal memorial 1. Dan saya akan menjelaskan bagian awal yaitu pembalikan BDP awal pada seksi persiapan. Pada transaksi ini, perusahaan mencatat barang dalam proses awal yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Semua biaya tersebut dicatat ke dalam akun barang dalam proses seksi persiapan di sisi debit karena menunjukkan adanya penambahan biaya produksi pada periode berjalan. Kemudian di sisi kredit dicatat akun persediaan produk dalam proses seksi persiapan, yang bertujuan untuk membalikan saldo awal agar tidak terjadi penggandaan perhitungan biaya. Transaksi ini disebut sebagai pembalikan BDP awal yang berfungsi untuk memindahkan saldo awal ke periode berjalan agar dapat dihitung kembali dengan proses produksi bulan tersebut. Setelah itu, jurnal ini akan diposting ke buku besar sesuai dengan masing-masing akun yang terkait. Kemudian diposting kembali ke buku besar. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur, yang pertama ada kolom saldo awal bulan. Selanjutnya ada saldo sebelum penyesuaian. Selanjutnya ada penyesuaian pertama.
penyesuaian kedua, saldo sesudah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Tujuannya untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke rekapitulasi biaya dan alokasi biaya overhead pabrik. Biaya yang telah dikumpulkan kemudian dialokasikan ke departemen. Biaya yang telah dikumpulkan kemudian dialokasikan ke departemen. Ada seksi listrik, seksi bengkel, seksi umum pabrik, seksi persiapan, seksi penyelesaian, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran. Dasar alokasi bisa menggunakan KWH listrik, jam kerja, atau dasar lainnya. Metode yang digunakan adalah metode langsung. Hasilnya dicatat ke jurnal Memorial 2. Setelah semua transaksi dimasukkan, maka kita juga akan mempostingnya ke tim Memorial kedua. Jangan lupa untuk mempostingnya juga ke neraca lajur. Selanjutnya kita masuk ke laporan biaya produksi. Laporan ini disusun untuk menghitung total biaya produksi. Ada bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Menghitung produk ekuivalennya, harga pokok per unit, digunakan untuk menentukan harga pokok produk selesai, produk dalam proses. Setelah itu jangan lupa untuk mempostingnya juga ke bukti Memorial 2. Dan mempostingnya ke neraca lajur di bagian penyesuaian 2. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan laba rugi. Penjualan dikurang dengan HPP menghasilkan laba kotor penjualan. Dan laba kotor dikurang dengan beban menghasilkan laba bersih. Selanjutnya kita masuk ke laporan laba ditahan. Perhitungannya yaitu saldo awal ditambah laba bersih menghasilkan saldo akhir. Selanjutnya, kita masuk ke bagian neraca. Di dalam neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Disusun hingga posisi seimbang. Semuanya disusun, maka kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup akun pendapatan, menutup akun beban, dan menentukan laba atau rugi suatu perusahaan tersebut.